Pasal 359 KUHP bisa diterapkan dalam kelalaian ini yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi polisi harus berani mengungkap fakta dari semua kejadian ini agar tidak terjadi korban-korban jiwa lagi di objek wisata Darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Abdar Channel, di channelnya yang bisa memberikan informasi, tambahan informasi bagi masyarakat ya. Di sini saya akan membuka atau membaca salah satu berita ya yang beberapa hari lalu itu sempat dihebohkan dengan adanya wisatawan yang meninggal dunia di kawasan objek wisata Darajat. Jadi ada banyak ya objek wisata di Darajat itu. Ada Puncak Darajat, ada Darajat Pas, terus ada lagi pemandian air panas yang lainnya gitu ya. Di antaranya yang lebih dikenal adalah itu. Nah, kita akan coba membaca dari berita ini ya, berita Pemda Jabar ya. Jadi wisatawan meninggal di kawasan objek wisata Darajat Garut ya. Di portal berita Pemda Jabar ini yang bertuju kepada republika.co.id ya. Wisatawan meninggal di kolam renang Puncak Darajat Garut. Nah, jadi di sini kejadiannya itu sekitar tanggal 5-6 Mei. Nah, dalam berita ini ditulis tanggal 6 Mei tahun 2022 ya. Republika menulis bahwa menurut pernyataan Kapolsek Pasirwangi, tulis di sini Polsek Pasirwangi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi seorang wisatawan asal Bandung yang ditemukan tewas di kolam renang objek wisata pemandian air panas Puncak Darajat Pasirwangi, Kabupaten Garut pada Kamis tanggal 5 bulan April 2022. Kata Kapolsek Pasirwangi AKP Abusono menyatakan wisatawan yang meninggal di kolam renang objek wisata Puncak Darajat bernama Nyang, 57 tahun, warga Kampung Bojong Lendeh, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Tempat kejadian perkara kolam renang objek wisata Puncak Darajat dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter dan kedalaman 2 meter, kata Kapolsek. Lalu peristiwa itu menimpa seorang pengunjung wisata yang tenggelam saat berenang di kolam dewasa sekitar pukul 14.30 WIB. Nah, korban pertama kali ditemukan oleh pekerja kolam yang sebelumnya mendengar informasi dari seorang pengunjung melihat orang tenggelam, kemudian mengeceknya dan berusaha mengangkat korban dari kolam. Nah, jadi ini sedang berenang ya, dan itu meninggal di kolam renang dengan ukuran kolam renang 25 meter panjangnya, lebarnya 15 meter dan kedalaman 2 meter. Baik, kita lihat dari media lain. Dari Pikiran Rakyat ya, yang diupdate 5 Mei 2022 oleh AF Hendi. Wisatawan asal Majalaya tewas tenggelam di kolam renang objek wisata Puncak Darajat Garut. Oh, di Puncak Darajat ya. Nah, sama keterangannya dari AKP Abusono, ada pengunjung yang tenggelam di kolam renang objek wisata Puncak Darajat
dan meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada tadi siang sekitar pukul 14.30. Nah, di sini sama juga keterangannya, panjang 25 meter, lebar 15 meter dan kedalaman 2 meter. Di sini ada kejadian tersebut bermula ketika saksi atas nama Enti Sutisna sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Oke, sama ini kejadian di tahun 2022 ya, ketika liburan lebaran ini dibuka. Kita lihat kejadian di tahun 2019 masih di kawasan wisata Darajat ya, Pasirwangi, yang diterbitkan kapernews.com tahun 2019 tanggal 20 Desember. Nyawa melayang, wisata Darajat pas masih buka. Nah, di sini jadi salah satu pengunjung yang berasal dari Depok, dari mulai datang ke Darajat Pas tidak ada himbauan atau pemberitahuan yang dilakukan pengelola melalui pengeras suara, kata pengunjung. Nah, di sini pengunjungnya berinisial AS ya. Lalu korban meninggal di RSU Dr. Selamat berinisial SS, 10 tahun, beralamat di Sadang Jati Endah, dirawat di RSUD Dr. Selamat Garut, tanggal 13 bulan 12 2019 jam 5.33. Meninggalnya pada hari Jumat tanggal 13 bulan 12 2019 pada jam 7 di ruang ICU dan tercatat pada buku catatan medik nomor 01211737. Dokter pemeriksa Dr. Dadi G. Derajat. Kita lihat lagi masih di media yang sama dari kapernews.com ya. Kolam renang Darajat Pas pencabut nyawa wisatawan Syami Yosep. Oh, ini pengacara asal Garut ya. Pengelola bisa dipidana, tempat wisatanya ditutup. Ini kejadian tahun 2019 ya di kawasan wisata Darajat ya. Nah, 2019 terjadi di Darajat Pas. Nah, di sini menurut Syami Yosep, kasus ini harus segera diselidiki apa penyebabnya yang mengakibatkan seorang anak 10 tahun tersebut menghembuskan napas setelah diduga tenggelam di kolam renang milik Darajat Pas. Jadi bukan masalah delik aduan atau umum. Justru pihak kepolisian harusnya memasang garis polisi atau polis lain di tempat kejadian guna sterilisasi tempat kejadian. Nah, lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terutama dalam pasal 1 ayat 12 yang pada pokoknya menegaskan untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengawalan harus ada sertifikatnya. Oh, jadi petugas yang ada di tempat wisata itu harus memiliki sertifikat gitu ya. Lalu di sini Sang Yosep menggiring kepada ranah pidananya. Nah, ketika wisatawan itu meninggal dunia, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Bisa saja unsur pidananya mengarah pada pasal 359 KUHP. Bagaimana sih pasal 359 KUHP ini? Menyebutkan barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi harus dilakukan pemeriksaan, jangan sampai ada wisatawan yang menjadi korban lagi. Jadi baru beberapa hari ya terjadi kecelakaan atau musibah, entah akibat lalai atau mungkin akibat dari kurang kehati-hatian pengelola atau yang lainnya ya. Tapi tentunya unsur pidana ini polisi harus bisa menyelidiki ya, dan menyampaikan hasilnya kepada publik apa yang sebenarnya terjadi, apakah karena kelalaiannya atau bukan ya. Jadi harus memberikan kepastian hukum
terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir. Nah, jadi jangan sampai ada kejadian ini, terus pihak kepolisian tidak memberikan hasil akhirnya, menyampaikan hasil akhirnya kepada publik, sehingga publik akan bertanya-tanya di mana adanya hukum ini. Gitu, ketika ada kejadian seseorang meninggal di kolam renang, sudah di dasar lantai kolam, lalu diangkat dan sudah dilakukan pemeriksaan, sudah di puskesmas, sudah berapa lama si korban ini tenggelamnya, terus alasan tenggelamnya bagaimana, apakah pengelola daripada tempat wisata ini memiliki sertifikatnya sesuai dengan undang-undang kepariwisataan. Nah, lalu di sini apakah ada akibat kelalaian dari pengelola? Kalau memang ada akibat kelalaian, jadi unsur pidananya bisa diterapkan di pasal 359 KUHP. Karena sangat jelas di situ ya. Dan seharusnya itu tempat kejadian perkara itu ditutup untuk mensterilkan lokasi ya, supaya tidak banyak orang yang masuk seperti itu. Nah, sekarang kan tidak ditutup lokasi wisata tersebut yang menelan korban jiwa itu. Jadi kami berharap dengan adanya video ini, penyampaian ini bisa memberikan pencerahan, bisa juga memberikan mungkin masukan-masukan baik kritik positif maupun kritik negatif, tetapi harus dimasukkannya dengan pengolahan informasi atau pengolahan sumber informasi. Dan saya berharap akan menghasilkan sebuah edukasi atau pendidikan hukum yang dapat dimengerti oleh khalayak publik, oleh masyarakat. Jadi jangan sampai beranggapan masyarakat ini ketika ada kasus yang menimpa masyarakat kecil itu cepat sekali diprosesnya atau ditanganinya, tetapi ketika ada perkara atau masalah yang menimpa orang besar seperti mungkin perusahaan yang dalam hal tanda kutip ya ada big power atau memiliki kekuatan nilai angka rupiah, itu tidak jelas penanganannya. Nah, di sini tahun lalu pun kan ada ya, tahun 2019 ya. Karena 2020 2021 itu di masyarakat Indonesia khususnya umumnya di dunia tidak melakukan rekreasi ya karena pandemi Covid-19. Nah, di sini berarti setiap liburan menimbulkan korban jiwa. Berarti ada apa di kawasan wisata Darajat Pas? Karena di sana kan dibangun, sebetulnya tidak bisa dibangun untuk untuk bangunan yang permanen di sana ini. Jadi salah satu pengunjung sudah ada putusan ya yang ingkrah yang menetapkan tersangkanya beberapa pengusaha di wisata Darajat Pas. Itu mungkin sedikitnya informasi yang ingin disampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan kepastian hukum, pemahaman hukum baik bagi saya pribadi ataupun bagi masyarakat yang mendengarkan. Semoga ada bermanfaat dan bisa lebih mengetahui seperti apa sih sebenarnya kejadian-kejadian itu, unsur pidana itu apa, apakah pidana ini ultimum remedium atau premium remedium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.